Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Ikhwah jamaah salat subuh Masjid Al-Balad Curug Bojongsari Depok yang berbahagia, semoga hidayah selalu menyertai kita dan pertolongan Allah dalam rangka melaksanakan ibadah dan berzikir kepada-Nya. Sebagai doa-doa kita ba'da salat, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, anugerahkan pada kami ya, dan tolonglah kami dalam mengingat kamu, yang mengingat engkau ya, dan perbaikilah ibadah kami. Ibadah tidak akan meningkat mutunya kecuali dengan ilmu, dengan keikhlasan dan ittiba. Ikhlas karena Allah tanpa adanya syirik. Ittiba mengikut Rasulullah, bukan mengarang-arang, baik menambah atau mengurang. Itulah. Sebab itu Imam Ahmad atau ulama-ulama yang lainnya, ilmu itu ya diperlukan sebagaimana oksigen diperlukan. Setiap nafas kita, di situ kita memerlukan ilmu seperti itu. Ya, jadi ulama memandang ilmu seperti nafas. Jika orang sudah berhenti menuntut ilmu, berarti dia berhenti bernafas. Kalau orang sudah berhenti bernafas, berarti dia mati. Artinya kematian itu didapati oleh orang-orang yang sedang berjalan, duduk, makan. Dia sudah mati sebenarnya, secara hakikat. Ya, secara jasad dia masih bersama kita. Tapi karena dia berhenti menuntut ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu Quran, Sunnah, Sirah, dan Syariat, dia sudah mati. Ya. Kita dalam mempelajari Sirah Nabawiyah, belajar mulai cinta sejati kepada Sang Rasul SAW. Tidaklah kita mempelajari ini karena kita mencintai beliau SAW. Tidaklah kita mempelajari ini kecuali ingin meniru, ya, mencontoh uswatun hasanah kita. Tidaklah kita belajar ini kecuali karena kita benar-benar cinta kepada Rasul dan keluarganya. Bukan sekedar diucapkan, tapi diartikan, dibuktikan dengan mempelajarinya. Setelah kita mempelajari, kita mengamalkan, mencari hikmah, fawaid, faedah-faedah yang begitu banyak. Ya, kalau di dunia seorang menemukan sumber emas, mereka akan datang dengan berbagai cara, bahkan saling membunuh. Ya, kalau seorang menemukan intan berlian, pasti bocor saja langsung, bahkan dikuasai. Bahkan ribuan kilometer orang siap menggali ratusan kilometer ke bawah dalam rangka mencari emas. Sebagaimana Abu Hurairah ya ke pasar langsung diumumkan, barang siapa yang ingin warisan Nabi SAW datanglah ke masjid. Maka para pedagang pun menutup dagangannya, ini hadis bil makna, ya, langsung berbondong-bondong ke masjid. Setelah sampai di masjid, mereka bertanya, mana warisan Nabi? Lalu Abu Hurairah menyatakan hadis-hadis. Ya, mereka kecewa, para pedagang. Ya, karena apa? Ilmu warisan Rasulullah sebenarnya bahkan keluarganya saja tidak dapat. Sebagaimana Fatimah tidak dapat satu tanah yang difatwakan oleh Abu Bakar bahwa Rasul tidak mewariskan harta. Ya, tetapi di kemudian hari Umar radhiyallahu anhu memberi tanah itu kepada Fatimah.
Ya, saking ketatnya. Keluarga Rasul tidak boleh memakan zakat. Karena zakat, mal dan lain-lain adalah sampah, kotoran. Mereka orang bersih. Ya, mau bermiliar-miliar, triliun, kalau itu zakat, ya tidak dimakan. Itu yang asli. Yang asli turunan Nabi itu tidak boleh makan. Kalau yang palsu, seperak aja dikejar-kejar. Ya, ini yang palsu. Bedakan yang asli dan yang palsu. Sehingga suatu saat salah satu cucunya Hasan atau Usaid memakan kurma, dilihat oleh Nabi, dikorek. Ya, keluarkan. Ya, begitu hati-hatinya Nabi. Ya, aku takut kurma yang jatuh itu bagian dari harta zakat. Ya, inilah kebersihan yang tidak ada duanya. Rasulnya bersih, keluarganya bersih, baik zahir ya, dan batin. Zahirnya bersih, tidak ada yang meragukan. Keringat Nabi itu wangi, sehingga salah satu istrinya menampung keringat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi rebutan, bekas wudunya jadi rebutan. Nah, jika kita mempelajari kisah beliau, tidak ada yang tersisa, tidak ada kejelekan sedikit pun, walaupun dicari-cari oleh orientalis. Yang kita dapatkan kemuliaan, baik dari segi marahnya, lupanya, ya, gitu. Nah, ini kita sudah sampai halaman 366 dan 367. 366 sebelum kita masuk tema kedua, yaitu ini di tema utama, yaitu keutamaan Khadijah radhiyallahu anha, istri yang paling dicintai Rasulullah SAW. Pertama, wanita terbaik di zamannya. Kita sudah baca hadis-hadisnya. Yang terakhir kita baca khairun nisa'il alamin, ya, Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Asiyatum ra'atun Fir'aun. Ya, coba kita lihat. Maryam bintu Imran ditujukan ke bapaknya. Bapaknya Imran. Khadijah bintu Khuwailid. Bapaknya Khadijah Khuwailid. Wa Fatimah bintu Muhammad. Fatimah anaknya Muhammad SAW. Begitu wa Asiyah, ya, imratun Fir'aun. Begitu Asiyah tidak dibilang bintu fulan, tapi dihubungkan dengan suaminya Fir'aun laknatullah. Ya, begitu. Sebaik-baik wanita di alam semesta ini ada 4 orang, yaitu Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad SAW, dan Asiyah istrinya Firaun. Ada pertanyaan di kajian kita ini, ya, itu hadis Hakim, Niban, Tabrani, Mu'jam, ya, dan Mu'jam Kabir, dan disahkan oleh Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Albani. Albani mensahihkan di sini. Ada pertanyaan yang ada pada kajian kita yang lalu, kenapa Aisyah radhiyallahu anha tidak disebutkan? Ya, saya berusaha mencari jawabannya, tapi belum bertanya dengan guru di grup dai yang ada 1000 orang, ya, sekitar 1000 orang dai. Saya belum lontarkan situ, tapi saya mencukupkan, ya, kita sekarang sudah diberi kemudahan. Tinggal sumbernya, ya, yang sanggup melihat sumbernya itu silahkan, nanti saya bacakan di sini. Jadi hadis 4 wanita terbaik, ya, bukan untuk menafikan, bukan untuk menihilkan, menghilangkan kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tadi itu hadisnya. Hadis ini berbicara kesempurnaan iman dan keteguhan dalam ujian besar. Jadi wanita mulia ini dikelompok-kelompokkan, bukan mutlak. Setelah 4 ini tidak ada yang lebih yang mulia lagi, tidak. Ya,
ulama lebih cenderung kepada mengkategorikan ya bahwa 4 ini dikhususkan karena apa? Ya, penjelasan Ibnu Taimiyah yang lahir 725 Hijriah, kesempurnaan itu ada 2, kesempurnaan mutlak dan kesempurnaan pada sisi tertentu. Ya, Majmu Fatawa 4394. Yang mampu melihat sumber ini silahkan. Ya, saya belum melihatnya. Ya, karena waktu ya. Insya Allah saya tandakan di sini, saya akan ngeceknya insya Allah. Ya. Artinya apa? Sumber ini disebutkan, tinggal kita ngecek apa enggak. Artinya kesempurnaan itu ada 2, kesempurnaan mutlak dan kesempurnaan pada sisi tertentu. Beliau menjelaskan Maryam, ya, Asiyah diuji dengan kekufuran di sekeliling mereka. Maryam mulia karena di sekelilingnya itu kufur. Siapa yang tidak tahu? Firaun, ya, membunuh semua laki-laki yang lahir di zamannya jika orang itu orang berasal dari Palestina. Ya, Palestina terkenal kalau dulu dibunuh Firaun, sekarang dibunuh oleh Firaun abad ini mungkin Netanyahu. Ya, mereka punya kitab lama, bunuh wanita, perkosa wanitanya, bunuh bayi-bayinya. Itu ada di kitab-kitab mereka. Ya, jadi mereka biasa itu. Itu menjalankan ibadah mereka. Ya, ibadah macam apa seperti itu? Ya, Maryam semua tidak percaya karena cobaan yang berat. Ya, ini kelebihan Maryam melahirkan anak tanpa suami, tanpa disentuh oleh seorang laki pun dari bangsa jin dan manusia. Karena beliau, ya, alaihissalam, Maryam alaihissalam hanya di mihrab ibadah. Bahkan ngambil makanan aja nggak sempat. Kalau pamannya lupa memberi makanan, tahu dia sudah makan. Ditanya, siapa yang memberi makan kamu? Rabb, Allah. Ya, susah mencari posisi seperti Maryam. 2 ini dicoba dengan kekufuran di sekeliling mereka. Khadijah diuji di awal Islam tanpa penolong. Khadijah belum ada orang Islam kecuali Nabi. Kedua Khadijah. Dan mengerahkan semua harta, ya, usia, ya, seluruhnya habis untuk jalan dakwah Rasulullah SAW. Inilah kelebihannya. Fatimah diuji dengan kefakiran dan penderitaan. Fatimah pernah, ya, tangannya kasar, lalu dia dengar Rasulullah baru menang perang, banyak ghanimah dan budak. Ya, Rasulullah sedang membagi-bagikan ghanimah dan budak. Fatimah datang meminta salah seorang budak untuk jadi pembantunya karena tangannya sudah kebal, ya, banyak kapalan istilahnya. Rasulullah menolak. Anak yang begitu taat pada ayah dan suaminya ditolak, ya, tidak. Mereka Ali dan Fatimah agak sedih. Lalu setelah mereka berbaring, Rasulullah minta izin masuk, lalu masuk dan duduk di tengah antara Fatimah dan Ali. Boleh ya, jika diizinkan. Lalu ditekan, Ali ditekan Fatimah perutnya. Aku akan beritahu kamu lebih baik daripada budak yang kamu minta, wahai Fatimah. Ya, secara makna ya. Maka engkau sebelum tidur bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, ya, bahkan ini lebih baik dari budak yang kamu minta. Duanya mengamalkan. Bahkan Ali radhiyallahu anhu, aku mengamalkan nasihat Nabi itu sampai aku di tengah perang Siffin, perang pun beliau sebelum tidur melaksanakan itu. Karena dia akan mempunyai kekuatan di siang harinya. Bayangkan, zikir kita malam hari mempengaruhi kita di siang hari. Baik puasa, kerja di panas terik. Kalau kita lupa zikir di malam harinya sepertinya lemas. Tapi kalau baca itu sebagaimana kesaksian Ali dan Fatimah, mereka segar bugar dan melanjutkan kehidupannya tanpa budak. Ya begitu. Itu dari Ibnu Taimiyah. Penjelasan Ibnu Hajar Al Asqalani
Tidak disebutnya Aisyah dalam hadis ini tidak menunjukkan kekurangannya. Karena ia memiliki keutamaan khusus yang tidak dimiliki wanita lain. Fathul Bari jilid 7 halaman 105. Silakan dicek itu. Yang mampu ya. Saya belum cek terus terang, mudah-mudahan ada ustadz yang dengar yang ngecek langsung. Nanti kita koreksi atau diralat. Ya begitu. Karena apa? Nah, kalau ini ada hadisnya di kitab kita juga, di kitab Ustadz juga ada. Fadlul Aisyata ala nisa'i kafadli sarid ala sa'ir, ya, at-ta'am. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para ulama menjelaskan kalau ini keutamaan Aisyah pada seluruh wanita, ini seluruh wanita ya, ala nisa'i kafadli tarid, seperti tarid di dalam makanannya orang Arab ya begitu. Tarid ini semacam tepung atau apa begitu ya. Begitu. Artinya ini menunjukkan Aisyah punya keutamaan dari segi lain. Ya. Begitu itu hadis Muslim, nanti ada di bab-bab tentang Aisyah, tentang keutamaan Aisyah. Hadis Muslim 15 itu babnya ya, hadis mungkin bukunya halamannya gitu ya, hadis 198 atau halamannya. Kalau fatwa Syekh bin Baz ya, ini juga belum saya cek ya, karena di fatwa Syekh bin Baz ada berapa jilid. Dinyatakan keutamaan Aisyah sangat besar, bahkan ia lebih utama dari banyak wanita yang lain yang disebut dalam hadis tadi. 1. Aisyah adalah istri Nabi yang paling dicintai. Ya, yang hidup ya. Kalau yang meninggal Khadijah. Ulama wanita terbesar umat ini. Tidak ada yang wanita yang ngalahin. Bahkan kaum laki-laki aja banyak yang kalah. Aisyah meriwayatkan hadis ribuan hadis. Rujukan fikih dan hadis para sahabat. Sahabat selalu datang. Wahai ibunda Ummul Mukminin, ya bagaimana ya Rasulullah ya dalam bermusyawarah dan lain-lain, urusan pribadi yang memang bahkan Aisyah menyatakan jangan malu, aku ibumu. Ya ada sahabat yang malu ya. Ini rujukan fikih begitu. Kalau penjelasan Syekh Utsaimin ya dalam Syarah Riyadhus Shalihin, nah ini mudah didapat karena syarahnya juga sudah diterjemahkan. 4 wanita ini disebut karena kesempurnaan iman mereka dalam kondisi yang sangat berat, yaitu Aisyah, Asia, ya suaminya Fir'aun, Maryam hamil tanpa suami, ya Fatimah mendampingi ayahnya. Siapa yang nggak kenal Fatimah? Waktu Rasulullah sujud, ya kaum musyrikin menaruh kotoran onta isi perutnya, ya ke atas ke punggung dan kepala Rasulullah ke leher. Siapa yang mengusapnya? Ya, itu Fatimah. Ya abati. Kenapa mereka berbuat ini seperti itu? Rasulullah tetap sujud. Anaknya yang soleha datang, ya begitu. Fatimah dan lain-lain. Gitu. Kalau Aisyah, 4 wanita itu disebut karena kesempurnaan iman mereka dalam kondisi yang sangat berat. Sedangkan Aisyah memiliki keutamaan dalam ilmu, kecerdasan, dan kedekatannya dengan Nabi. Jadi kemuliaan Aisyah tidak bisa dibandingi oleh 4 wanita mulia. Karena mempunyai kelebihan. Makanya tidak masuk kategori yang tadi. Ya, tapi bukan artinya Aisyah ya, tidak selevel dengan mereka. Ya, beliau Aisyah radhiyallahu anha mempunyai keutamaan ilmu, kecerdasan, kedekatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah banyak cobaan, difitnah sampai sekarang. Maryam disucikan, bahkan dijadikan ibunya Tuhan. Tuhan, ada agama Kristen yang menyatakan the father, the ghost, ya, dan the mother, ya, mother itu ibunya Tuhan. Dituhankan tuh Maryam. Ya, begitu. Khadijah dikagumi, Syiah aja mengagumi. Begitu. Fatimah apalagi dianggap Tuhan. Ya Fatimah, ya Ali. Dalam perang mereka jarang ya Allah.
Rafidah gulat, Syiah gulat. Kalau perang ya Hasan, ya Husain. Bukan ya Allah, ya Fatimah, begitu. Ya, Asia mereka tahu, sepakat nggak ada kalau dimuliakan orang Syiah dan orang Islam seluruhnya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha masih dihina sampai sekarang dan sampai kapan oleh Syiah. Ya, lebih buruk daripada orang kafir penghinaannya. Itu sebagai cobaan di dunianya juga dicoba dengan fitnah-fitnah. Ya begitu. Jadi insya Allah ini menjawab sedikit pertanyaan. Nanti yang sempat silakan lihat rekamannya dan melihat referensinya yang telah saya paparkan. Wallahu a'lam. Itu jawaban tentang pertanyaan. Kita masuk pelajaran 367. Halaman 367 di halaman buku ya, bukan halaman aplikasi. 2. Khadijah radhiyallahu anha tak pernah hilang dari benak Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha yang sudah sangat dicintai oleh Rasulullah SAW ternyata masih saja cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Lantaran seringnya beliau SAW terkenang ya tentang sosok istri pertamanya tersebut. Selain hadis yang sudah kita sebutkan sebelumnya tentang kenangan Rasulullah SAW yang terus ada tentang Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha juga pernah berkisah tentang dirinya. Ini kisah-kisah ini menarik kita bahas ya, dan telah dipaparkan begitu baik oleh Ustadz kita sehingga kita tinggal membacanya dan mengambil faidah. Di mana hadis yang saya akan bacakan ini ya, maghirtu ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah. Tidaklah aku lebih cemburu kepada istri-istri Nabi kecuali kepada Khadijah. Ingat ya, wanita itu cemburu. Nanti saya bacakan apa yang saya telah ucapkan pekan lalu ya. Jangankan sesama istrinya, sesama kitab ya, mereka cemburu. Kadang-kala tidak beralasan. Makanya hati-hati menghadapi cemburunya wanita. Ya, begitu. Jadi wajar, Aisyah seperti ini wajar. Ya, maghirtu ala nisa'in nabi ya. Dan ini pengakuan jujur seorang wanita. Wa inni lam udrikuha. Meskipun aku belum pernah bertemu dengannya. Tidak bertemu saja cemburu kayak gitu, apalagi bertemu. Ya. Ya nanti itu ada istri Nabi ya pecahin piring, lempar-lemparan tepung, itu yang bertemu. Dan Aisyah termasuk di dalamnya seperti itu. Jadi aku nggak pernah bertemu. Qalat wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syah. Aisyah menceritakan ketika Nabi menyembelih seekor kambing, fayaqul ya, ursilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi berkata, berikanlah ya potongan kambing ini, sembelihan ini kepada teman-temannya Khadijah. Ya, Nabi bukan untuk menyakiti istrinya. Ini kebaikan Nabi. Dan salah satu sunnah bagi orang yang ingin tetap berbakti kepada orang tuanya, seorang anak kepada orang tuanya, kalau ayahnya sudah meninggal, kunjungi teman ayahnya yang dia biasa berbicara atau saudaranya. Serahkan yang biasa bapak kita serahkan. Makanankah? Nggak harus yang mahal-mahal. Kita potong kambing, kasihlah ya, walaupun tulang. Ya, begitu. Kepada teman ayah kita, teman ibu kita yang telah wafat, itu menyambung. Ya, pahalanya sampai ke ayah kita, ibu kita. Ya, Nabi berkata, berikanlah sebagian sembelihan ini kepada teman-temannya Khadijah. Qalat faghadabtuhu yauman faqultu Khadijah. Maka aku pun kesal dan berkata, Khadijah lagi. Ya, ini saya ambil dari tulisan beliau, tapi yang di buku beda ya.
Silakan dibaca, mungkin ada perbedaan dikit tapi sama. Nabi menjawab, sungguhnya aku ya di sini nih. Ya. Nabi biasa menyembelih seekor kambing lalu berkata, kirimkanlah ia kepada teman-temannya Khadijah. Suatu hari aku pun kesal dan berkata, Khadijah lagi. Ya, wajar kan? Kalau di sini Khadijah. Lagi-lagi Khadijah. Begitu. Ya. Dan ini suatu kejujuran seorang Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini qada Ruziktu hubbaha. Ya, dijawab dengan tegas oleh Nabi, ya. Sesungguhnya aku telah dianugerahi rasa cinta kepadanya. Ya, nggak bisa ngomong lagi. Ya, kejujuran Nabi, kejujuran Aisyah. Dua-duanya jujur. Ya. Nabi terserah resikonya apa. Ya. Sungguhnya aku telah dianugerahi rasa cinta kepadanya. Dan jawaban Nabi adalah jawaban wahyu. Dianugerahi. Masa ditolak? Kalau dianugerahi artinya Allah yang menganugerahkan. Aisyah berani nyalakan Allah? Kan gak berani. Jangan, ya nih diriku mencintai. Itu undang perang dunia ketiga. Jangan, serahkan kalau saya dianugerahi. Bagaimana saya nolak? Sebagaimana orang Baduy. Engkau mencium anak kamu ya Rasulullah. Rasulullah suka mencium. Ya, dalam batas-batas cinta. Seorang ayah kepada anak. Seorang Baduy, aku nggak pernah cium anakku. Ya, bagaimana aku bisa nolong yang kalau rahmat telah dicabut dari hatimu? Begitu. Begitu indahnya jawaban Nabi, ya. Ya. Ya, ini dua taukid, penguat. Sesungguhnya aku qad sungguh-sungguh ruziktu telah diberikan rezeki hubbaha. Rezeki itu mencintai seorang, yang mencintai istri kita itu rezeki. Ya, bukan uang aja rezeki itu dalam Islam. Bukan benda yang kita bisa belanjakan. Istri soleha rezeki, kecintaan kepadanya rezeki, cintaan kita kepada anak kita itu rezeki. Itu harus disyukuri. Biasanya lewat begitu saja. Ya, yang rezeki yang ada di ATM kita biasanya begitu. Na'udzubillah. Kita rubah sikap mental kita. ATM boleh kosong, tapi istri sayang kita ngurus dalam keadaan kita nggak punya duit, tetap bersikap, tidak berubah sikap, ya banting pintu, banting panci, ya kan susah kalau direzekikan istri yang kayak gitu. Tapi dia tetap menjaga emosinya. Ayah nggak ada beras hari ini, ya sabar, ayah lagi usaha. Dia tenang. Anak-anak perlu susu ya, ya sabar, ayah lagi usaha. Tenang dia, tapi kalau udah istrinya ngamuk, ya planning A, B, C, D gagal semua karena kacau pikiran seorang suami. Ya, naudzubillah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang soleh, istri-istri yang soleha, anak-anak yang soleh-soleha. Begitu. Coba lihat catatan kaki 116. Ini merupakan sikap adil dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, insaf, adil. Beliau ya, radhiyallahu anha tetap meriwayatkan hadis yang mengandung suatu ilmu. Meskipun ia memuat beberapa kekeliruan yang beliau radhiyallahu anha lakukan. Ini adalah bantahan telak bagi kaum Syiah. Nah, ini yang hobi mencaci maki dan memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Mereka sibuk menuduh Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita yang lisannya kotor. Naudzubillah. Ya. Sungguh jahat mereka ya. Padahal lisan ya. Padahal lisan mereka lah yang paling busuk. Ya benar. Ya ucapan Ustadz, tulisan Ustadz benar. Biasa orang gila bilang kita gila. Kalau kita jumpa orang gila, ya, dia berasa sembuh. Kita yang dibilang gila. Coba main-main ke RS. Ya. Tuh kita yang dokter yang dibilang gila. Di antara sikap Aisyah radhiyallahu anha lainnya ya, yang serupa adalah ia meriwayatkan sebuah hadis yang padanya ia radhiyallahu anha membicarakan salah seorang istri Nabi SAW, yaitu
Safiyah radhiyallahu anha. Pada hadis tersebut Aisyah mengisahkan bahwa dirinya mengatakan bahwa Safiyah radhiyallahu anha adalah wanita yang pendek. Ya. Jadi Rasulullah sedang nyebut Safiyah, oh dia tuh yang pendek ya, begitu. Dengan isyarat atau dengan lisan. Rasulullah SAW pun marah mendengar ucapan Aisyah radhiyallahu anha tersebut. Rasulullah SAW memang suka memaklumi kesalahan istri-istrinya. Namun beliau SAW akan marah apabila hukum Allah telah dilanggar. Seperti ghibah yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anha terhadap Safiyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan teguran Rasulullah SAW kepadanya yaitu laqad qulti kalimatun laqad qulti kalimatun lau muzijat bima'in bahar la majjizah. Ini kecil kali tulisannya ya. Artinya apa? Ini ucapan yang dahsyat ya. Di sini jelaskan laqad qulti kalimatan lau muzijat bima'il bahar la mazajathu. Susah ya. La mazajathu. Zaidat jim. La mazajathu. Begitu. Engkau telah mengucapkan suatu ucapan yang seandainya ucapan ini dicampur dengan air laut, maka akan berubah laut tersebut. Hadis riwayat Abu Daud 4875 dan At-Tirmidzi 2632. Coba ya kita bisa bayangkan air laut berapa luas, berapa liter, berapa galon. Kalau kita galonkan air laut ya, dikumpulin galon sedunia mungkin masih kurang ya. Begitu. Pertanyaannya, mungkinkah seorang pendusta yang berlisan kotor akan meriwayatkan suatu yang berisi kesalahan dirinya sendiri? Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha sangat amanah dalam menyampaikan ilmu dari Rasulullah SAW. Beliau SAW tetap menyampaikannya meskipun ia berisi kesalahan beliau sendiri. Alangkah nistanya perbuatan Syiah yang mencela dan mencaci ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Alangkah lancangnya mereka menodai kehormatan wanita yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Yang Nabi SAW wafat di pangkuannya dan dikuburkan di rumahnya. Ya pernah seorang Syekh Kibar, Syekh bin Baz, waktu beliau biasa kalau kajian itu dibacakan hadisnya ya, pas tentang Aisyah, nangis sampai stop. Ya, sampai nggak bisa lanjutkan. Sampai lama berhenti baru lanjutkan karena cintanya ya, Syekh bin Baz kepada istri-istri Nabi, bunda ibunda beliau ya, bunda orang Ummul Mukminin, orang-orang beriman. Oleh sebab itu waktu peperangan Aisyah dengan beberapa orang pengikut Ali, Aisyah berada di pihak Muawiyah ya, mereka bilang, wahai Aisyah, aku Ummul Mukminin, aku ibunya orang-orang beriman. Kami enggak mengakui kamu, ya karena kamu mungkin tidak beriman. Begitu, ya cerdas. Ya, kamu mungkin sudah keluar dari keimanan sehingga tidak mengakui. Begitu, ya ada seperti itu dialog beliau. Di antara itu hadis ya, itu footnote bahwa Aisyah juga pernah mencela Safiyah. Safiyah itu Yahudi ya, istri waktu perang kalah, sahabat ingin menikahkan, lalu ada sahabat yang cemburu ya, maksudnya nggak pantas untuk sahabat-sahabat lain. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada wanita cantik dan terhormat kedudukannya, jika engkau menikahkan ya niscaya kaumnya akan masuk Islam. Rasulullah coba lihat, Rasulullah bukan mencari ghanimah nih wanita nih paling cantik, buat tidak. Kadang-kadang ini suggestion ya, apa usul dari para sahabat yang lain. Nah, oh ya, begitu kah? Iya. Lalu dinikahkan karena dakwah, bukan semata karena kecantikan dan lain. Ada faktor perjuangan dakwah.
Sehingga benar begitu Rasulullah menikahkan Sofia, Sofia dimuliakan di kalangan Yahudi, maka Yahudi banyak yang masuk Islam. Begitu. Ya. Di antara bukti lain akhirnya ini sudah hadisnya Ibnu Hajar rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahwa Nabi SAW selama bersama Khadijah tidak berpoligami. Ini merupakan bukti akan tingginya kedudukan dan kemuliaan Khadijah di sisi Nabi SAW. Nabi SAW mencukupkan dirinya hanya dengan Khadijah dan tidak berpoligami. Ya, yang dengannya beliau SAW menjaga hati Khadijah radhiyallahu anha dari kecemburuan dan kepayahan yang ditimbulkan oleh para madu. Ini Fathul Bari. Ya. Ini juga merupakan bantahan bagi para orientalis Barat yang memfitnah Rasulullah SAW sebagai seorang syahwani, gila syahwat. Padahal kenyataannya Rasulullah SAW tidak poligami selama 25 tahun semasa hidup Khadijah radhiyallahu anha. Dan meskipun pada akhirnya beliau SAW berpoligami, seluruh wanita yang beliau SAW nikahi adalah janda dan sebagiannya sudah tua kecuali Aisyah radhiyallahu anha yang beliau SAW nikahi ya saat masih gadis. Itu pun karena perintah dari Allah Jalla Jalaluhu. Ingat ini ya, Rasulullah SAW menyatakan bahwa beliau SAW pernah bermimpi melihat Jibril ya alaihissalam mendatangi Nabi SAW dengan membawa gambar Aisyah dalam secari kain sutra hijau, lalu berkata, ya, inna hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Ya, sungguhnya dia adalah istrimu di dunia dan akhirat. 119. Ya, yaitu footnote dari Jami' Tirmidzi nomor 3880 dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Sungguhnya dia ini adalah istrimu di dunia dan akhirat. Dan dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW bermimpi seperti di atas sebanyak 2 kali sebelum menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Dan ya kita tahu bahwa mimpi para nabi adalah wahyu ya dari Allah Jalla Jalaluhu. Andai Nabi SAW adalah seorang syahwani, tentu beliau SAW akan menikahi para perawan yang anggun, memiliki sekian banyak selir, yang cantik-cantik, yang cantik jelita. Dan seharusnya seperti yang dilakukan para raja dunia yang syahwani. Alangkah kejinya fitnah yang mereka tujukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa kecemburuan pada wanita adalah hal biasa dan bisa saja muncul akibatnya berbagai hal yang tidak dia sendiri ya dia sadari dan di luar akal sehat. Dan lelaki yang baik adalah yang dapat menyikapi dengan bijak kesalahan yang diperbuat sang istri saat sedang terbakar api cemburu. Ya, kita cukupkan materi bacanya sampai itu. Kita bahas di sini ya tentang Aisyah. Mereka bahkan menuduh Rasulullah tuh pedophile. Pedophile tuh kata-kata yang buruk sekali. Orang dewasa yang menyukai anak-anak, baik laki dan perempuan. Ini ada ucapan-ucapan jahat mereka sampai sekarang. Betapa Aisyah difitnah walaupun sudah ribuan tahun sampai sekarang. Ya pernah datang orang mau masuk Islam, ya salah seorang mau masuk Islam mau nikah. Suaminya dari Cina, datang ke rumah saya di Ciputat. Ya, saya tanya, orang Cina tapi bisa bahasa Inggris. Saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Ya, kamu percaya Allah, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ya. Ada pertanyaan lain? Ya, saya sebelum masuk Islam, saya mau tanya, apa pertanyaannya? Oke, bahasa Inggris ya. Kenapa Rasulullah nikah dengan Aisyah yang umur masih muda, 6 tahun dan 9 tahun? Ya, ini banyak. Orang mau masuk Islam tapi nyari yang hal-hal kayak gini. Bilang kamu tadi bilang kamu percaya pada Allah, Rabb kamu, iya, saya percaya. Ya sudah, namanya Rabb tidak ditanya. Allah yang menyodohkan Aisyah ya kepada Nabi Muhammad SAW. Gak pandang usia. Allah Maha tahu yang menciptakan Aisyah, yang menciptakan pori-pori seluruh tubuh Aisyah. Allah tahu. Dia yang menyuruh. Bukan Nabi Muhammad nyari-nyari Aisyah, bukan.
Kamu bisa terima itu. Kalau kamu nggak bisa terima, kamu susah masuk Islam. Dan ini emang orientalis, musuh-musuh Allah selalu mencari ini. Sampai sekarang saya hidup di Australia itu banyak pertanyaan seperti ini. Ya mau masuk Islam tapi bacaannya orientalis. Sudah, kamu nggak usah masuk Islam dulu. Ya, terima dulu Allah Rabbul Alamin menyuruh apa saja. Kamu tahu Islam nggak? Islam itu taslim, kita bisa berserah diri pada keputusan Allah, pada hukum Allah. Ya, kalau Allah telah menetapkan bahwa ini istrinya, Rasulullah bisa berbuat apa? Ya, dan nanti orang-orang ini akan dihadapi Allah tentang tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kita tercinta. Ya. Dan zamannya Rasulullah itu biasa raja-raja punya istri-istri muda. Ya. Sampai sekarang masih ada. Ya. Secara hukum Islam boleh, tapi secara hukum positif dilarang. Yaitu silahkan mensiasatinya. Ada ustadz nikah dengan wanita yang belum secara hukum positif, ya belum boleh dinikahi, itu kan hukum positif. Dia boleh jawab, ini hukum Allah boleh. Selagi tidak ada paksaan wanita itu, tidak ada yang maksa keinginannya, ya begitu. Kita nggak akan membenturkan di sini, ya pandai-pandai kalau memang mau menjalankan itu, jangan membuat fitnah juga. Ya, ini jelas hadisnya, hadis Jami Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Kalau mau ngeritik secara hadis silakan, misalnya hadis dhaif yang dipakai silakan. Hadisnya, ya ini hadis sahih. Kalau semua hadis yang enggak cocok dengan akal terus kemauan kita di dhaifkan, dimaudukan, habis ilmu Islam ini. Ulama hadis urusan ulama hadis. Ya. Kalau orang kita menjelaskan ini hadis sahih, terserah kamu percaya apa enggak. Kamu nggak masuk Islam gara-gara ini, silahkan, bukan rezeki kamu dapat hidayah, gitu. Ya jadi hendaklah kita jangan terpengaruh dengan musuh-musuh Allah, ya, karena ini bagian dari tentara syaitan membisikkan kepada umat Islam, malu baca sejarah Aisyah nikah dengan Rasulullah di usia muda, gak ada urusan dengan mereka. Ya begitu. Dan kita menjunjung tinggi syariat Islam. Ya. Hikmahnya apa? Banyak sekali hikmahnya. Mulazamah, mendampingi Rasulullah sejak 6-9 tahun, mendampingi begitu banyak ilmu yang tidak ada wanita lain bisa menyainginya. Wanita laki-laki yang bisa menyainginya saja cuma beberapa orang. Ya, telah mengumpulkan itu beberapa ahli hadis, periwayat hadis yang terbanyak, ya begitu. Dan diantaranya Aisyah, ya. Betapa bangganya Rasulullah punya istri Aisyah yang mempelajari ilmu dari bukan 6 tahun dia kayak SMP, SD, dari SD, ya sampai Rasulullah wafat mempelajari ilmu, ya begitu. Nih 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 1, Abu Hurairah, 5.374 hadis dihafal dan diamalkan dalam waktu 3 tahun. Ya, diploma nih, D3 ini kalau di kita sekarang. Tapi beliau lebih dari profesor. 3 tahun ya kurang lebih begitulah. Ya. Kedua, Abdullah bin Umar meriwayatkan 2.630 hadis. Abdullah bin Umar, sahabat yang paling meniru Rasulullah sampai cara Rasulullah menambatkan onta, sampai Rasulullah pakai sendal, ya, berbulu atau tidak, Umar radhiyallahu anhu niru, ya, beli sendal yang seperti Rasulullah. Ulama mengkritisi nggak harus kayak gitu, ya, tapi itu kelebihan Umar, bukan sekedar menghafal mencatat, niru Rasulullah, ittiba ala sunnah. Ketiga, Anas bin Malik, hadis yang diriwayatkan 2.286 hadis. Ya, Anas bin Malik juga dari kecil diwakafkan oleh ibunya. Ini Anas, ya, masih kecil tapi dia cerdas ya Rasulullah. Ya, begitu. 10 tahun lamanya Anas menjadi asisten pribadi Rasulullah. Betapa banyak kesaksian dari Anas tentang kemuliaan akhlak Rasulullah.
Aku bekerja dengan Rasulullah lebih dari 10 tahun tidak pernah mengucapkan, oh ya, kenapa kamu belum kerjakan ini? Kenapa kamu nggak kerjakan ini? Nggak pernah. Ya. Nah yang keempat, Aisyah binti Abi Bakar, hadis yang diriwayatkan 2210. Ya, yang ngeritik 2 hadis saja nggak hafal. Yang ngeritik sok-sokan ini, apalagi Syiah yang dihafal hadis dari hadis-hadis ya sesat, perawinya nggak jelas. Ini ibunda kita nih, ya menjadi sumber hadis. Ya. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari berkata, jika ada hadis yang tidak kami tahu maknanya, maka kami datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan mendapatkan ilmu darinya. Ya, bukan sekedar meriwayatkan hadis, faqih. Ya, faqihah, wanita yang faqih banget, benar. Ini yang bertanya Abu Musa al-Asy'ari, ulamanya sahabat. Kami tidak tahu, kami datang. Ya ibunda, wahai ibunda, kami nggak paham di sini. Ya begitu. Jadi hancurlah orang-orang hujah, orang-orang Syiah yang lisannya buruk, ya, lisannya jahat, begitu. Jadi kita harus bisa memahami hal-hal sejarah ini dan menjadikan ilmu. Ya, tadi dijelaskan tentang kenapa Rasulullah tidak berpoligami ya pada saat Khadijah masih hidup. Ini bukan pembatasan ya kepada kita umatnya ikut Rasulullah. Ya ada seorang datang, Ustaz, itu bagaimana tuh? Apakah kita berpoligami nunggu istri kita mati yang pertama? Antum nyumpahin istri antum mati. Mungkin antum duluan yang mati. Jangan seperti itu memahami hadis. Kita pengen istri kita panjang umur, ya. Bahkan kita duluan yang sering mati. Kalau antum mau nikah, nikah aja, nggak usah pakai nyumpain. Kasih racun lagi dan nggak sabar. Ya, nggak boleh. Poligami nggak ada urusan dengan usia istri kita. Itu keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu syariat. Ya, begitu. Dan agama-agama memahami. Ya, poligami menurut Yahudi disebut dalam Taurat bahwa Nabi Sulaiman memiliki 700 istri. Ya, dari kalangan wanita merdeka dan 300 istri dari hamba saya. Ya, antum kalau hidup di zaman Nabi Sulaiman, antum orang paling miskin. Satu aja nggak beres-beres. Ini bagaimana ngatur 700 istri? Ini dari kitab-kitab mereka. Ya, poligami menurut Nasara. Injil tidak mengarangkan poligami karena Isa alaihissalam datang untuk menggenapkan syariat Musa alaihissalam. Ya, Isa alaihissalam nggak pernah haram poligami, tidak, karena syariat dia untuk menyempurnakan. Ya, dalam surat As-Saff ayat 6. Ya, dan ingatlah, wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minal Taurat wa mubasyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat pada Musa dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yaitu namanya Ahmad atau Muhammad. Membenarkan yang menyempurnakan yang lalu dan mempercayai yang akan datang. Baik dalam poligami dan lain-lain. Dalam Injil Matius terdapat perkataan Nabi SAW, janganlah kalian mengira mengenai kedatanganku untuk membatalkan ajaran Nabi. Akan tapi aku datang untuk menyempurnakannya. Karena sungguhnya aku membawa kebenaran untuk kalian ya, sampai hancurnya langit dan bumi. Dan tidak ada satu huruf atau satu titik pun dari ajaran-ajaran mereka yang dihilangkan kecuali semuanya disempurnakan. Ya, Sulaiman punya 700-an, Nabi Muhammad mempunyai 12, 13-nya dikritik. Ya, dibilang sahwani tadi. Ya, ini nggak baca sejarah dia. Seandainya poligami dilarang dalam agama Kristen, saya larangan tersebut ada dalam Injil, mereka juga nggak dapat.
Mereka begini, kami tidak poligami, ya. Tapi kalau sudah nggak cocok, yang perempuan main sama laki-laki lain, bawa ke rumahnya. Yang laki diam aja. Yang penting jangan cerai. Yang laki bawa perempuan gantian ke rumahnya. Yang penting nggak cerai. Ini rusak, ya begitu. Bahkan orang Kristen mulai, ya, Al-Aqad berkata, ini salah seorang penulis, bahkan sebagian sekte Kristen berpendapat tentang positifnya poligami pada tahun 1531, ya begitu, menyerukan dengan tegasnya bahwa orang Kristen semestinya berpoligami, begitu. George Jaidan berkata, dalam agama Kristen tidak ada dalil tegas yang melarang pengikutnya untuk menikah dengan 2 wanita atau lebih. Ya, begitu. Poligami sebelum Islam di lingkungan masyarakat Nabi. Kita tahu kakeknya Nabi Muhammad SAW mempunyai istri 5. Ya, begitu. Jadi baca sejarah yang lengkap, jangan dengan emosi. Ibu-ibu bacanya yang wah Rasulullah tuh nggak nikah, poligami sebelum istrinya wafat. Kamu mau wafat, kamu nggak wafat lagi, awet lagi. Jadi saya nggak bisa nikah. Ada orang kayak gitu ngadu. Ya sudah, kamu cintai dia sampai kamu mati duluan atau dia mati duluan. Setelah itu boleh kamu nikah, nggak apa-apa. Imam Ahmad nikah karena sibuk. Imam Ahmad nikah umur 50 tahun lebih. Ya, begitu nikah, begitu meninggal nikah lebih dari 2-3. Saya jumpa seorang ustadz, ya, di kalangan kita masih hidup, istrinya meninggal. Begitu meninggal dia nikah nggak pakai 1-2, langsung 2. Jadi nggak poligami dia. Dua-duanya yang pertama, dua-duanya yang kedua. Langsung 2 teman dekatnya, murid dekatnya. Ya, karena kalau satu-satu nanti cemburu. Kalau dua-duanya bareng nikahnya, hari-harinya. Boleh seperti itu. Ya, tinggal diatur aja malam pertamanya. Siapa yang pertama? Mungkin diundi, silahkan. Jadi ini bab yang ya, dibahas oleh Ustadz, makanya saya bahas ini. Ya, dibahas oleh Ustadz nih tentang kenapa Rasulullah tidak berpoligami saat Khadijah masih hidup. Ini sikap Rasulullah. Tidak ada hukum, ya, tentang poligami di mana seorang harus menunggu istri pertamanya wafat. Ya, kalau ada hal-hal seperti itu pemahaman yang agak menyimpang, ya begitu. Kalau antum mau seperti itu bagus, ya. Boleh seperti itu, tapi jangan mengharamkan orang yang masih ada istrinya dia berpoligami, jangan. Ya, itu bisa menimbulkan kekacauan dalam syariat Islam. Kecuali antum bisa menghadirkan, ya, dalil yang jelas. Karena setelah itu, ya, Omar, Abu Bakar, ya, Omar pernah keliling menawarkan anaknya, ya, Hafsah kalau nggak salah, kepada Abu Bakar. Abu Bakar diam. Ke Utsman diam, Ali diam. Ya, nggak taunya Abu Bakar, kenapa? Umar geram, kenapa sahabat-sahabat ini menolak anakku? Ya, untuk jadi istri yang keberapa nggak tahu. Ya, lalu Abu Bakar, Nabi pernah menyebut dia, gitu. Jadi Abu Bakar tidak mau, ya, tidak mau. Jadi inilah syariat yang secara keseluruhan. Yang saya tadi bilang bahwa syariat Islam milik Allah. Kalau kita tidak berkenan, salahkan diri kita, salahkan hati kita. Ya, salahkan diri kita, itu jelas. Syariat Islam ini antum senang, antum tidak senang, kita senang atau kita tidak senang, berat buat kita atau ringan buat kita, ya, bisa kita pahami atau kita tidak pahami, itu dari Allah. Ya, begitu. Ya, kalau kita baca kejujuran seorang Aisyah radhiyallahu anha, beliau radhiyallahu anha mengikut gurunya yaitu Muhammad, suaminya yang agung. Di mana Rasulullah pernah ditegur dalam surat At-Tahrim dalam Bukhari, ya, Al Hasan bin Muhammad bin As-Sabah telah menceritakan padaku, Hajjaj telah menceritakan pada kami dari Ibnu Juraiz, ia berkata atau mengaku bahwa ia telah mendengar Ubaid bin Umar berkata, aku mendengar Aisyah bahwasanya Nabi SAW tinggal pada Zainab binti Jahsi dan di sana beliau meminum madu. Maka aku dan Hafsah bersepakat
supaya siapa saja di antara kami yang Rasulullah SAW masuk padanya agar mengatakan, sungguhnya aku mencium bau ya maghafir, getah pohon darimu. Engkau telah memakan maghafir. Maka beliau masuk kepada salah satu dari keduanya, lalu ia mengatakan hal itu kepada beliau. Jadi ada sekongkol istri-istri Nabi, kalau Rasulullah datang bilang bau maghafir nih. Beliau pun berkata, tidak, mengapa aku telah meminum madu ya? Beliau pun berkata, tidak mengapa, aku telah meminum madu di tempat Zainab binti Jahsy dan aku tidak akan meminumnya lagi. Nah ini, ya saya dengar hadis ini dari guru saya rahimahullah, tahu waktu saya masih STM. Memahamin saya bingung. Ya, bahwa ketegasan Allah membongkar ya perubahan hukum. Ya. Begitu. Kemudian turunlah ayat yang ditujukan pada Aisyah dan Hafsah. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Hingga jika kamu berdua bertaubat pada Allah, ditujukan pada Aisyah dan Hafsah. Nah, ini hadis-hadis ini juga diserang oleh Syiah benci nih dengan hadis ini. Ya, tuh lihat tuh Aisyah tuh kerjaannya seperti itu. Kalau kita tidak, begitu jujurnya Aisyah, kecemburuannya sebagai wanita itu normal, tapi dia ngakui, ditegur mau, ya sampai turun surat At-Tahrim. Silahkan baca sendiri, salah satu asbabun nuzulnya seperti ini, ya begitu. Dan juga surat Abasa wa Tawalla. Bagaimana Aisyah tidak jujur kalau gurunya seperti ini jujurnya, ya. Tafsir surat Abasa adalah surat yang ke-80 ya, dan seterusnya silakan baca sendiri. Ya, di mana Allah SWT ya teguran menegur Nabi Muhammad SAW dengan sebab inilah ya, yaitu karena seorang murid, kalau kita boleh murid, umatnya begitu cintanya ya kepada Nabi dalam menuntut ilmu, dia kejar Nabi padahal buta. Ya, Nabi di sini dengar, oh datang. Di mana Nabi buka majelis, di situ dia hadir, ya begitu. Pada saat Nabi sedang berjumpa dengan para pembesar Quraisy dalam rangka dakwah, bukan ngobrol-ngobrol. Ya, beliau, ya Abdullah bin Umi Maktum datang, ya. Nabi agak terganggu, ya karena kan sering sama Abdullah, ya. Yang ini kan baru, dan ini udah Islam, yang ini belum. Ini pembesar, ini orang biasa, buta lagi. Tapi Allah tidak pandang itu, ya. Allah tegur hambanya, ya. Orang paling mulia dunia akhirat, ya Abasa wa Tawalla, dan Muhammad berwajah masam dan berpaling, dan ditaruh, diwahyukan, dicatat sampai kita sekarang. Surat Tahrim dan banyak surat-surat seperti ini. Jadi sikap Aisyah jujur ya terhadap dirinya tentang surat-surat ini adalah tentang keadaan kecemburuannya bukan aib baginya, justru meningkatkan. Disitulah ulama berfatwa dalam ilmu hadis, seluruh sahabat itu adil. Nah, yang sahabiah dan sahabat nggak pakai ditanya lagi. Di dalam ilmu hadis ada jarah wa ta'dil. Jarah itu artinya luka, artinya cacat. Ya kalau misalkan fulan bin fulan, nanti para ahli jarah wa ta'dil seperti Ibnu Abi Hatim, Daruqutni, An-Nasai dan lain-lain bilang, oh dia ada cacatnya, dia pernah berdusta, kitabnya pernah dibakar, begitu. Tapi kalau sahabat mereka diam, semua sahabat diterima, gitu. Saya tadi janji pernah mengucapkan bahwa kecemburuan wanita hati-hati. Ulama saja sempat kena musibah karena cemburunya wanita. Yaitu saya bacakan di sini ada tulisan bagus sekali dari seorang ikhwan. Nggak sangka dia mengumpulkan ini. Beberapa ulama yang karya-karyanya pernah dibakar oleh istrinya antara lain. 1. Imam Sibawih, Laith bin Mudhaffar, Al-Amir bin Zubair, ya, Al-Amir, Zubair bin Bakkar, Muhammad bin Syihab Al-Zuhri, Ibrahim Abdul Qadir, Ibrahim Al-Iyashi, ya. Kitab apa yang dibakar istri antum? Nggak ada, karena nggak pernah nulis kitab kan.
Antum selamat, kita selamat, saya juga selamat. Ya. Tapi kalau HP dibanting pernah ya, kalau sabar. Kalau HP dibanting, direndam, direbus, antum sabar, koreksi diri antum. Ya nggak usah marahin istri, beli lagi kalau mampu. Ya kalau nggak mampu, pinjam HP istri. Sibawayh dan kitabnya yang hangus. Ya, Abu Bishr Amr bin Utsman. Sibawayh ini gurunya para guru dalam Nahwu Shorof. Beliau mengarang kitab nggak ada judulnya, namanya Alkitab. Sehingga orang-orang yang namakan Alkitab. Kalau sudah Alkitab itu karangan Sibawayh, ada 5 jilid kalau salah. Bisa di-download sekarang. Ya. Karyanya monumentalnya adalah Alkitab, bahkan dijuluki sebagai Qurannya ilmu Nahwu. Ini berat juga ya, saya menerima ulama menyatakan kitabnya Sibawayh Qurannya ilmu Nahwu. Maksudnya udah kayak Quran, suka sekali. Susah sekali nyari kesalahan Sibawayh dalam Nahwu Shorof. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sempat mengkritisi pendapat Sibawayh dalam Nahwu. Jadi ilmunya ya, Syekhul Islam, maka dipanggil Syekhul Islam lengkap. Kalau Sibawayh Nahwu saja. Kalau Syekhul Islam tafsir, hadis, sirah, fikih. Ya. Begitu. Ya, rahimahullah. Makanya nggak sempat nikah. Makanya bukunya nggak dibakar. Ya kan? Nggak ada istrinya kan? Nggak nikah. Aman ya. Buku sampai sekarang kita dapatkan. Sibawayh ini, kitab ini menjadi rujukan lintas zaman dan lain-lain. Ya, begitu. Singkatnya, suatu hari ketika Sibawayh pergi ke pasar, sang istri menyalakan api dan melemparkannya ke tumpukan kitab. Dalam sekejap catatan-catatan berharga termasuk hasil pelajaran dari gurunya. Sibawayh masih punya guru, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farhidi, hangus menjadi abu. Ketika Sibawayh pulang, ia terperanjat melihat karyanya lenyap, ia jatuh pingsan. Setelah sadar, ia menceraikan istrinya. Ya, kisah ini diriwayatkan oleh ya Sa'id dalam kitab Al-Fusuh. Sebuah tragedi sunyi antara cinta, ilmu, dan kehilangan. Ya, pingsan, sadar, talak. Wajar, itu karya yang bertahun-tahun. Gitu, hati-hati. Nasihati istri antum, HP itu isinya data kantor ini itu, jangan main bakar aja, jangan main. Ini bisa ayah bisa keluar dari kerjaan begitu. Ya, kalau mau bakar tuh HP anak-anak tuh, nggak ada gunanya tuh mereka punya HP. Main game aja, begitu. Ya, inilah perempuan. Dia cemburu, andaikan cemburunya itu menggeser gunung, dia sanggup, begitu istilahnya. Ini dia nggak pikir seorang ulama Nahwu belajar bertahun-tahun karena cemburunya bukan sama istri kedua ketiga, sama buku. Ya. 20 tahun ditulis ya sekejap lalu. Dalam kitab Ma'ani Al-Hub dikisahkan tentang Syekh Ibrahim Al-Iyashi, penulis kitab Al-Hujurat, sebuah karya tentang kamar-kamar Nabi Muhammad SAW dan para istrinya. Buku ini ditulis, diteliti dan tahqiq selama 20 tahun penuh. Namun kesungguhan ini menuntut harga mahal. Syekh Ibrahim jarang di rumah. Jikapun pulang ia tetap tenggelam dalam naskah dan diskusi. Jauh dari istri dan 5 anaknya. Dalam cemburu yang memuncak dan mungkin kelelahan emosional, sang istri membakar kitab Al-Hujurat. Demikian disampaikan Anis Mansur, sahabat dekat Al-Iyashi. Jadi ada berita-berita yang kita boleh sebagai penguat saja, ya, bahwa kecemburuan wanita itu memang di luar akal dia, apalagi akal kita. Ya, tapi dia buat. Maka yang selamat adalah kecemburuan yang dijaga. Ya, ada juga berita yang nggak sahih dalam bab ini, ya kita nggak perlu perdalam itu. Ini sekedar menambah kekuatan kepercayaan kita, keyakinan kita agar kita bisa menjaga istri kita dengan baik sesuai dengan syariat Islam, ya, dan nasihatin sebelum kejadian. Prevention is better than curation. Pencegahan lebih baik dari penyembuhan, ya, begitu. Dicegah. Ya, duduk baik-baik. Kamu boleh marah, tapi jangan bakar HP, ayat, laptop, dan lain-lain. Jangan, ini kerjaan kita. Ya, ini nafkah kita, begitu. Ya, kamu marah mungkin gabruk pintu atau banting piring. Oh, piring kan murah.
beli lagi besok, nggak apa-apa. Tapi bilang marah-marah seperti itu tidak bagus ya. Tetap nasihat perlu, istri kita yang kita cintai kita perlu. Mereka lebih berhak mendapat nasihat dari sekeliling kita. Kalau ibu kita kan udah jauh, orang paling dekat adalah istri kita, maka jaga kecemburuannya dan manage benar-benar. Kalau tidak mampu nikah lagi nggak apa-apa ya, hidup mendampingi ya dengan ikhlas ya, karena Rasulullah juga pernah 25 tahun dengan Khadijah saja. Kalau kita sanggup menerima itu alhamdulillah ya gitu. Kalau memang ingin ada niat, silahkan cara yang baik secara syariat. Dan yang tidak boleh adalah selingkuh. Ini penyakit sekarang, para pejabat, bapak-bapak mudah sekali selingkuh. Nikah nggak berani, ya jujur salah, akhirnya selingkuh. Nah ini dosa besar. Apalagi kalau sudah mulai selingkuh, berzina, akhirnya ya ada pembunuhan, anak membunuh ayah, ibu suami membunuh selingkuhannya karena hamil minta dituntut, akhirnya takut. Banyak sekali efek negatif yang setan kasih jalan. Lebih baik kita terus terang ya, ajak istrinya, mungkin dia pahit setahun 2 tahun, setelah itu ya hikmah syariat Allah pasti berbuah manis asal kita bersabar dalam menjalankannya. Wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan silakan. Jika enggak ya kita tutupkan di sini. Ada pertanyaan? Enggak harus saya jawab, saya simpan. Ya, silakan Pak. Ya. Alhamdulillah. Mengenai Nabi Muhammad SAW. Tahu saya dapat informasinya bahwa Nabi Muhammad itu istri yang dimilikinya 4 orang. Ya. Jadi sudah mengatakan bahwa istrinya ada 12 atau 13. Iya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menikah setelah 24 tahun bersama Khadijah. Ya. Setelah itu baru dia menikah. Dalam kasus yang lain itu Nabi Muhammad itu menikah terhadap janda-janda yang perang, janda-janda perang. Jadi maksudnya menikah itu bukan untuk berpoligami, tetapi untuk menyelamatkan janda-janda tersebut. Nah pertanyaannya, ya Ustaz, yang mana yang istri Nabi Muhammad itu yang benar-benar sah menurut Al-Quran yang kita ketahui? Terima kasih Ustaz. Ya. Pertama saya beri tambahan sedikit tentang ya, di sini ada artikel alasan Khadijah tidak dipoligami oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, di ilmiah sekali. Di antaranya bahwa Nabi telah merasa cukup, tidak ada celah. Satu, zamannya beliau perjuangan, ya tidak terpikir wanita lain. Karena semua kebutuhan, ya keperluan Nabi baik harta dan lain-lain sudah ada di situ. Kecantikan, anak lagi, ya gitu kan. Sebagaimana sungguh ya Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta ya. Karena keutamaan ya, pertama Khadijah itu istri pertama beliau, kedua beliau tidak melakukan poligami selama Khadijah masih hidup dan lain-lain. Nah, itu panjang sekali materi ini, silakan dibaca di Google sudah ada. Kalau istri yang sahnya Nabi bukan 4 Pak. Ya tadinya 13, satu tidak ini terus 12. Terus meninggal tinggal 9. Yang 4 untuk kaum muslimin, tidak boleh lebih dari 4. Tapi kalau Nabi tercatat 9. Ya saya sudah catat tapi belum dapat saya. Nanti mungkin kajian selanjutnya kita dapatkan tentang istri-istri Nabi. Itu ada sekitar 13 ya. 12 sama-sama Nabi 9. Ya, yang lain ada meninggal sebelum pada saat Nabi hidup. Jadi pembatasan hanya pada kaum muslimin ya. Fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Ya, nikahilah di antara wanita ya yang kau mau 2, 3, 4. Begitu. Jika kamu takut tidak hadir maka nikahlah 1 saja. Begitu Pak. Jadi yang benar adalah saya nggak dapatkan di sini. Saya sudah catat itu nama istri Nabi banyak. Pertama Khadijah, terus ada yang setelah Khadijah itu ada Saudah,
tua juga. Bahkan waktunya Saudah dikasih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ada yang bilang setelah Khadijah Aisyah terus Saudah. Nanti ada Zainab. Zainab ada 2. Ya. Terus nanti ada Sofia. Ini masih hidup semua ini. Nanti ada Hafsah. Ya, anaknya Umar radhiyallahu anhu. Ya, ini 6 nih yang saya hafal. Ya, nanti ada lagi Maria Kiptia dan lain-lain ya. Pokoknya 9 semua. Istri Nabi yang hidup bersama Nabi, tetapi yang punya anak cuman Khadijah radhiyallahu anha. Dari ya, Nabi dapat anak dari Khadijah dan dari Maria Kiptia namanya Ibrahim meninggal. Gitu. Yang hidup Ibrahim anak Nabi meninggal namanya. Yang hidup adalah anak-anak Nabi dari Khadijah. Ya, siapa? Fatimah, Ruqayyah, terus apa lagi tuh? Ada 6, ya istilahnya begitu. Jadi begitu Pak. Jadi kita yang dibatasi 4. Kalau Rasulullah yang hidup bersama Rasulullah ada 9. Ya, ada bilang 13. Dan ini sesuai dengan kitab Hindu, di mana Nabi karakternya adalah dia mempunyai istri 13. Hindu ini sebelum Islam. Ya, kitabnya. Nabi disebut ya Sanggarang Sapo itu. Pernah kita sebutkan di sini. Dia karakternya adalah mempunyai istri 13 atau 12. Padahal Nabi belum lahir sama sekali. Ya, ini kitab periwayatan yang diakui oleh ulama Islam India berdasarkan bahasa Hindu dan diterjemah ke bahasa Inggris. Demikian wallahu alam, semoga Allah memudahkan kita dalam beribadah sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah aku kebenaran itu kebenaran sehingga mudah aku rezekikan kepadaku untuk mengikutinya. Dan kebatilan ya itu adalah kebatilan dan jauhkan aku dari rezekikan aku untuk menjauhinya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.